Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Bakti Mulia Pare, podcast pendidikan masa kini. Saya Bia dan saya bersama teman saya Elsa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang kurikulum merdeka di SMK Bakti Mulia Pare. Dan hari ini kita mempunyai seorang narasumber istimewa, yaitu dari Wakil Kurikulum SMK Bakti Mulia Pare, yaitu Bapak Imam Hanafi. Selamat datang Bapak. Ya. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kalian sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong sampean Esa dari kelas apa? Dari kelas 10 layanan kesehatan 2. Layanan kesehatan 2. Sampean dari? Sama Pak, 10 dari 10 layanan kesehatan 2. Oh, 10 layanan kesehatan 2 semuanya ya? Iya, satu kelas. Satu kelas. Nah. Ya. Oke, lanjut. Kami sangat senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak kali ini. Langsung Ya. saja ya Pak ke pertanyaan pertama kami. Menurut Bapak apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka itu ya sebuah inovasi dari pemerintah pada dasarnya ini. Suatu kurikulum yang tujuannya agar kualitas pendidikan di Indonesia ini bisa berkembang lebih baik lagi. Bukan berarti terus kurikulum yang sebelumnya ini tidak baik, tidak. Karena setiap saat, setiap tahun pemerintah di Kementerian Pendidikan ini juga harus selalu melakukan perbaikan, inovasi, termasuk di kurikulum merdeka ini. Ini kurikulum merdeka itu lebih lagi difokuskan kepada potensi siswa, bakat minat siswa, itu lebih diarahkan ke sana, diberikan lebih banyak kebebasan untuk memilih. Jadi mereka ingin pelajaran apa yang ingin mereka sukai itu bisa. Bahkan pelajaran yang lintas jurusan itu juga bisa di kurikulum merdeka. Seperti itu. Jadi ini suatu upaya pemerintah untuk menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Intinya itu. Sangat menarik sekali ya Pak iya, ya. Benar, menurut Bapak nih, potensi siswa seperti apa sih? Kan saya di sini juga sebagai siswa nih di SMK sini. Potensi seperti apa? Maksudnya begini. Setiap siswa kan memiliki kemampuan masing-masing. Ada yang pintar di bidang futsal, ada yang pandai di dalam matematika, ada yang siswa itu di kelas itu diberikan pembelajaran tidak menarik menurut mereka. Iya sih. Jadi kurang memperhatikan atau apa, itu hal biasa di mana-mana saya kira sekolah seperti itu. Tapi mereka punya di bidang lain yang lebih bagus. Contoh, ternyata ketika di kelas dia mungkin kurang bisa menyesuaikan ya. Tapi ketika dia masuk di program ekstra tari, nariknya bagus. Dia pernah dapat juara, bahkan prestasinya bagus, kontes di sana di sini. Nah seperti itu. Kurikulum merdeka itu lebih mengarahnya ke sana. Kita fokuskan pada potensi-potensi siswa, minat-minat siswa, seperti itu. Gitu. Gimana sih Pak caranya mengidentifikasi bakat dan minat dari diri siswa? Mengidentifikasi bakat dan minat siswa itu banyak faktor sih, banyak cara. Salah satunya ini yang sudah kita lakukan di Bakti Mulia itu, di siswa baru kita memberikan angket kepada siswa. Terus di situ kita berikan list ekstra yang ada di SMK Bakti Mulia Pare, kan banyak itu. Iya, banyak. Jadi siswa memang pada dasarnya kita wajibkan minimal milih satu. Kita wajibkan, tapi mereka harus milih satu, terserah. Kalau mau ikut lebih dari 1, 2 boleh. Selagi bisa bagi waktu ya. Bisa bagi waktu boleh, silakan. Kami persilakan, kami fasilitasi kalau ada perlombaan, kontes atau kompetisi apa yang itu membawa nama sekolah dan itu memang potensi dari siswa, kami akan berusaha memfasilitasinya sebaik mungkin. Begitu. Lalu nih Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah kita, khususnya SMK Bakti Mulia Pare ini dapat menerapkan kurikulum merdeka? Penerapan kurikulum merdeka ini kalau di SMK Bakti Mulia Pare itu ya kita lakukan perlahan memang. Pelan-pelan kita lakukan, kita mencari sela-sela yang baik, yang bisa kita tingkatkan,
yang bisa kita terapkan di kurikulum Merdeka yang paling sesuai itu di kami itu apa? Contoh di kegiatan seperti kegiatan P5, ya, program penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita ada beberapa tema, banyak sih temanya ada 6. Nah, ini yang yang akan kita ambil tema yang terdekat ini adalah suara demokrasi. Pemilihan OSIS itu. Pemilihan ketua OSIS, ya. Jadi yang rencananya kita laksanakan pada tanggal 23-24 kalau tidak salah, Oktober ini. Kalau dulu kan biasanya pemilihan OSIS ya pokoknya pilih gitu aja pakai kertas atau apa yang sederhana. Tapi ini nanti kita buat seperti pemilu pada umumnya, ada orasinya, ada debat calon ketua OSIS-nya. Seperti itu, menarik. Menarik sekali, Pak. Nah, kita buat kita setting seperti itu karena kurikulum Merdeka itu di sana. Kita ciptakan suasana real yang ada di masyarakat. Pesertanya itu siswa yang mengalami sendiri gitu. Oh iya Pak, kan itu tadi kan pemilihan OSIS kan tanggal 23 atau 24 itu kan. Iya. Nah itu berarti setelah ulangan ya berarti. Kan katanya ada ujian nih habis ini. Oh iya, kita ada PSTS, penilaian sumatif tengah semester ini kita akan laksanakan mulai tanggal 10 sampai tanggal 17. Dan setelah itu kita ada kegiatan namanya Expo Pendidikan selama 3 hari, 18, 19, 20. Kita ada Expo Pendidikan. Nah, terus selama beberapa hari lagi, hari Seninnya itu kita ini kegiatan pemilihan ketua OSIS. Itu. Jadi ya kurang lebih 14 sampai 15 hari ke depan. Itu. Nah, kalian siap memilih loh ya. Siap dong pastinya. Nah, nanti kalau sudah muncul siapa kandidat-kandidatnya, kalian harus punya pilihan sendiri. Oh, ya kan? Selayaknya pemilu, nah, harus punya kebebasan untuk memilih siapa calonnya. Gitu. Bagaimana sih Pak cara memastikan bahwa kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada mata pelajaran akademik, tapi juga pada keterampilan siswa yang relevan? Ini melihatnya itu lebih ke kejuruan pada dasarnya lebih kita arahkan. Contoh, kalian kan kejuruannya keperawatan toh. Perawatan ya. Nah, di layanan kesehatan itu kan kalian masuk ke dalam ketika kalian ada praktek di lab kan sudah mulai praktek, sudah pernah praktek lab kan? Meskipun masih praktek dasar di sana. Nah, salah satunya adalah kegiatan praktek yang dilakukan oleh siswa itu menunjukkan bahwa penerapan kurikulum Merdeka ini berjalan. Berjalannya bagaimana? Kalian kan ditampilkan simulasi realnya berada di dalam rumah sakit, di dalam klinik, cara merawat pasien, bednya bagaimana, prosedurnya, prasatnya apa saja. Itu kan nantinya kalian akan mengarah ke sana. Ini kan masih tahap pengenalan kan. Nah, kalian kan masih beberapa bulan, kurang lebih kan 3 bulan berjalan ini, 3-4 bulan berjalan ini. Ya, mungkin otomatis materinya masih sangat dasar sekali. Nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan mendapatkan penambahan materi praktek yang lebih banyak. Itu kalau yang di kejuruan. Nah, kembali lagi kepada yang kegiatan pemilihan ketua OSIS tadi, yaitu kan memang kita ciptakan suasana realnya, suasana pemilu. Nah, meskipun itu lingkupnya masih di lingkup sekolah. Nah, ini beberapa hari yang lalu kan ini ada pelajaran bahasa Jawa, di situ ada proyeknya melaksanakan kegiatan mantenan. Iya, emang ada. Ada kan? Ada. Ya ada calon pengantinnya, ada yang pura-pura jadi calon pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dari jurusan satu, jurusan lain loh. Ini besanan gitu loh. Jadi ada yang jadi besannya siapa, ada proses lamaran, ada proses rapat dan lain sebagainya sampai hari hanya anak-anak juga sampai ada prasemananya makan soto juga ada kok. Loh iya benar. Menarik sekali. Loh iya benar. Ini diciptakan suasana real jadi mereka mengalaminya sendiri. Karena di masyarakat ya itulah yang terjadi adanya seperti itu.
gitu. Kurikulum Sangat merdeka menarik gitu. sekali. Iya. Apakah ada tantangan Pak yang dihadapi oleh sekolah kita di dalam menerapkan kurikulum merdeka? Nah, tantangan jelas banyak tantangannya. Yang sebelum-sebelumnya kita dalam menerapkan praktek-praktek kegiatan itu hanya dasarnya saja, istilahnya hanya apa kurang totalitas. Kalau yang di sini kita berusaha untuk totalitas banget, untuk memberikan prakteknya yang real kepada siswa. Begitu. Di sini memang kita harus tekankan, harus lebih totalitas dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, salah satu buktinya itu tadi. Nah, yang akan kita garap ini yang di P5 itu pemilihan ketua OSIS ini adalah salah satu wujudnya, bentuknya dalam penerapan kurikulum merdeka di lingkungan SMK Bakti Mulia Pare ini. Gitu. Terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat berharga ini. Apakah dari Bapak sendiri ada saran atau kritikan supaya bisa sama-sama memajukan nama SMK Bakti Mulia Pare? Saran untuk siswa Iya. atau untuk siapa? Oh ya, oke, ada. Untuk siswa-siswa SMK Bakti Mulia Pare, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Nah, kalau di kelas 10 dan di kelas 11 itu kan mereka sekarang sedang melaksanakan yang kurikulum merdeka. Yang kelas 12 mereka masih mengajukan kurikulum yang lama K13 revisi. Apapun kurikulum yang mereka miliki sekarang, saya pikir selama dalam pendidikan di SMK Bakti Mulia Pare ini, jadikanlah momen-momen sekolah kalian adalah momen-momen untuk mengasah kemampuan diri kalian. Ya, mumpung masih sekolah. Nanti kalau kalian sudah selesai di pendidikan di sekolah, sudah lulus, kalian akan merasakan bahwa pengalaman-pengalaman selama berada di sekolah, baik pengalaman akademik, non-akademik, apapun yang pernah kalian lakukan di sini pasti akan bermanfaat dan berguna nanti di masa depan kalian. Jadi jangan sia-siakan waktunya. Mumpung masih sekolah kalian. Ya. Jadi kalau kalian mengalami kendala di sekolah, ya itulah namanya hidup, pasti ada kendalanya, mau sedikit, mau banyak, mau sulit, mau mudah, itu semuanya pasti ada kendalanya. Dijalani saja. Nah, Terima kasih ya Bapak atas waktunya dan Ya, wawasan sama-sama. informasi berharga untuk podcast hari ini. Kami berharap podcast ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk siswa-siswa dan amin. penonton podcast ini. Amin, amin. Dan terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya, like and share channel ini bila memang bermanfaat bagi kita semua. Dan melalui channel ini kita bisa mendapatkan wawasan lebih luas lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.